sampai jumpa dengan saya di Pak Jim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 bab 4, judulnya mengembangkan diri melalui pergaulan, bagian 2 yaitu tentang bersahabat dengan metode slide PowerPoint yang menarik, template yang saya buat sendiri. Mudah-mudahan kalian semakin mudah bisa memahami dengan tampilan slideshow. Ya, kita nantikan tampilan slideshow-nya. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 SMP bab 4, judulnya mengembangkan diri melalui pergaulan. Topik kita di bagian 2 yaitu bersahabat. Pertemanan merupakan pergaulan biasa antar sesama. Pertemanan tersebut jika dilakukan lebih intensif akan dapat meningkat menjadi sahabat. Relasi terhadap teman tentu saja tidak sedekat relasi dengan sahabat. Materi pelajaran kali ini kita akan mempelajari arti dan manfaat persahabatan, memahami faktor-faktor yang dapat mendukung persahabatan. Nah, diharapkan nantinya kalian dapat mengusahakan diri untuk membina dan mengembangkan persahabatan dengan lebih baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus telah mengajarkan kepada kami agar mempersiapkan diri dengan baik dalam melaksanakan karya penyelamatan Tuhan. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran hari ini, agar kami dapat belajar dengan lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kami. Bantulah kami agar dapat membuka hati dan pikiran kami, sehingga mampu untuk memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, menekan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya dan bagikan atau share. Sekarang kita akan memahami sebuah cerita tentang persahabatan. Diceritakan bahwa ada seorang pangeran mengunjungi seorang bangsawan sahabatnya di suatu kota yang sedang bermusuhan dengan kotanya. Sial bagi pangeran itu karena kemudian ia ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Hukumannya adalah mati di tiang gantungan. Sebelum ia dihukum mati, ia mohon kepada raja di kota itu supaya ia kembali dulu untuk berpamitan kepada anak istrinya. Tentu saja raja menolak. Siapa mau percaya kepada musuh, apalagi mata-mata? Lalu pangeran itu berkata, "Di kota ini saya mempunyai sahabat. Ia adalah seorang bangsawan. Ia akan menjadi jaminan bagiku." Kemudian bangsawan itu dipanggil. Ia begitu berbahagia dapat bertemu kembali dengan sahabatnya. Ia sangat rela untuk menjadi jaminan bagi sahabatnya. Dengan lantang ia berkata kepada raja, "Saya menjadi jaminan bagi sahabatku, apapun resikonya."
Apakah termasuk risiko mati digantung kalau sahabatmu tidak kembali pada batas waktu yang ditentukan? Ya, Raja memberi batas waktu 30 hari. Pada hari yang ke-30, tepat pukul 12 siang, pangeran itu harus sudah kembali, kalau tidak, sahabatnya akan dihukum gantung. Hari terus lewat, pangeran itu belum juga datang. Pada hari yang ke-30 menjelang siang, sang pangeran digiring ke tiang gantungan. Tali gantungan dipasang pada lehernya. Tepat pada saat itu, terlihat seorang berlari-lari, menyeruak di antara kerumunan massa, "Aku sudah kembali." Dia adalah sang pangeran. Dia menyerbu ke tiang gantungan dan mencoba mengambil tali gantungan untuk dipasang pada lehernya. Namun bangsawan sahabatnya itu mempertahankan tali pada lehernya dan berkata, "Saya sudah siap untuk mati bagimu, sahabat." Keduanya terlibat dalam pertengkaran dan perebutan tali gantungan itu. Raja dan massa rakyat yang memperhatikan peristiwa itu hanya terbengong-bengong tidak percaya. Akhirnya raja menyuruh algojonya memutuskan dan membuang tali gantungan itu, dan berkata kepada dua sahabat itu, "Seumur hidupku saya belum pernah mendengar dan menyaksikan suatu persahabatan yang penuh cinta pengorbanan seperti ini. Anda berdua diampuni. Perkenankan saya bergabung dengan Anda berdua sebagai sahabat yang ketiga." Sekarang pertanyaan, setelah kalian membaca cerita tersebut, jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, bersahabat seperti apakah yang terjadi dalam cerita tadi? Berikut, apa sikap yang dapat mendukung persahabatan dalam cerita tadi? Lalu yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh dari sebuah persahabatan yang tulus berdasarkan cerita tadi? Lalu yang keempat, apa sikap yang menurutmu yang dapat merusak persahabatan? Sekarang kita akan membaca dasar Alkitab mengenai persahabatan, yaitu dari Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Sekarang pertanyaan, setelah merenungkan bacaan dari kitab suci tadi, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa sikap yang ditunjukkan oleh Yonatan kepada sahabatnya Daud? Yang kedua, bagaimana kamu dapat meneladan sikap Yonatan yang baik tersebut dalam hidup sehari-hari?
bersama sahabatmu. Nah, kini cobalah untuk berefleksi diri, renungkan dan jawab dalam hati beberapa pertanyaan berikut ini. Siapakah sahabat baikmu selama ini? Bayangkan dan hadirkan wajah sahabatmu dalam hati dan pikiranmu. Sudahkah kamu memperlakukan sahabatmu dengan baik? Sikap apa saja yang telah membuat sahabatmu senang? Untuk dipahami, sahabat adalah teman yang selalu ada untuk mendampingi ketika kita sangat membutuhkan. Sahabat yang baik selalu memberi penghiburan ketika kita dalam kesusahan, hadir untuk memberikan nasihat, menunjukkan arah ketika kita tersesat, bersedia menerima kita apa adanya, dan tidak pernah menuntut melebihi kemampuan kita. Beberapa sikap yang dapat menghancurkan persahabatan antara lain egois atau mencari keuntungan sendiri, munafik atau sikap pura-pura, ketidakjujuran dan tidak setia. Persahabatan yang baik akan menumbuhkan sikap kasih cinta atau cinta kasih, terbuka, jujur, rela berkorban tanpa pamrih, saling memahami, setia dan tidak mencari keuntungan diri. Alkitab memberikan contoh persahabatan sejati, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yonatan menjaga agar persahabatannya tidak hancur gara-gara hubungan antara Daud dengan ayahnya. Persahabatan tidak boleh terpengaruh dengan urusan keluarga. Ia berupaya jujur terhadap Daud dan berani bertindak menyelamatkan sahabatnya dari upaya ayahnya untuk membunuh Daud. Yonatan rela menyerahkan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Padahal Yonatan adalah putra mahkota dan Daud dapat menjadi saingannya dan musuh ayahnya. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang selalu terarah demi kebahagiaan dan kebaikan orang yang dikasihnya. Sikap ini membuatnya mampu berbuat tanpa pamrih, berani meninggalkan kepentingan dan keuntungan diri, tidak hanya saat suka tapi terutama saat duka menimpa. Bahkan bila perlu ia berani mengorbankan segalanya demi sahabatnya. Sekarang mari kita mengadakan refleksi. Betapa indah hidup ini jika persahabatan dapat terjadi dengan harmonis. Keharmonisan persahabatan akan terwujud jika kita mampu memaknai persahabatan yang kita jalin. Kini renungkan apa yang kalian temukan tentang arti sahabat. Manfaat apa yang kalian peroleh dengan bersahabat? Apa sikap yang dapat mendukung persahabatan kalian? Kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas persahabatan? Tuliskan hasil refleksimu di buku catatan. Ya, demikian pelajaran kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita ambil sikap doa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kita dasari dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah,
penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakitkan engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, demikian pelajaran kita. Sekali lagi jangan lupa setelah menyaksikan video saya untuk menekan tombol like, lalu subscribe supaya tidak ketinggalan video saya, bunyikan loncengnya, kemudian share atau bagikan. Ya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu, sampai jumpa kembali di kesempatan lain, pada materi lain. Kiranya pelajaran ini bermanfaat untuk